Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Baik. Kita lanjutkan penjelasan dari kitab Mukhtasar Siratin Nabi wa Ashabihil Asyarah karya Al-Hafidz Abdul Ghani ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah yang wafat tahun 600 Hijriah. Kata beliau rahimahullah, masih dalam pembahasan berkenaan dengan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir pada Ali bin Abi Thalib, pada Abu Thalib ya. Nah, kata beliau rahimahullah taala, wa Abu Thalib ibnu Abdul Muttalib wasmuhu Abdul Manaf. Abu Thalib ini paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya adalah Abdul Manaf. Dia adalah saudara seibu dengan Abdullah, ayah dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia juga bersaudara dengan Atikah, ya, orang yang perempuan yang bermimpi memimpikan perang Badar. Ini juga bibinya Nabi Muhammad SAW, akan disebutkan nanti. Atikah akan disebutkan di pembahasan mengenai bibi-bibinya Nabi SAW. Berikutnya wa ummuhum Fatimah bintu Amr bin Abid ibn Imran ibn Makhzum. Sementara ibu mereka adalah Fatimah bintu Amr, yakni ibu dari Abdullah. Ya. Jadi Abu Thalib, Abdullah dan Atikah, tiga orang ini lahir dari ibu yang sama yang bernama Fatimah bintu Amr. Jadi ini neneknya Nabi Muhammad SAW. Namanya Fatimah bintu Amr. Kemudian sudah kita jelaskan kemarin sedikit berkenaan dengan paman beliau Abu Thalib ini, bagaimana perjalanan kehidupannya mulai dari mengurus Nabi Muhammad SAW setelah meninggalnya Abdullah, kemudian pembelaan dia kepada Islam sampai kemudian dia meninggal di atas kesyirikan karena memiliki kawan-kawan duduk yang buruk, ya, yakni Abu Jahal dan siapa? Abdullah bin Umayyah. Nah, selanjutnya kata beliau walahu minal walad. Abu Thalib ini punya beberapa orang anak. Yang pertama Thalib. Nah, ini anak tertuanya, makanya dipanggil dia kunyahnya Abu Thalib. Anak dari diambil dari anak tertuanya, namanya Thalib. Mata kafiran. Dia mati dalam keadaan kafir. Iya. Thalib ini dia ikut di perang Badar. Thalib ini ikut di perang Badar, berperang melawan kaum muslimin di perang Badar. Namun kemudian dia termasuk orang-orang yang ketika kaum musyrikin kalah di perang Badar, dia kabur bersama dengan sejumlah kaum musyrikin yang melarikan diri dan tidak diketahui nasibnya. Ya, ada yang mengatakan dia mati. Ya, yakni ada yang mengatakan mati saat perang dan ada yang mengatakan dia ketika melarikan diri, kemudian tidak tahu nasibnya, ya, apa yang terjadi dengannya. Ya, yang jelas dia mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik. Yang kedua adalah Aqil. Aqil ini dia masuk Islamnya belakangan, ketika Mekah dikuasai tahun 8 Hijriah. Aqil ini yang mengambil alih rumah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Ya. Dan sudah menjadi konsekuensi. Jadi ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah, semua barang harta benda beliau termasuk rumah pribadi beliau diambil alih oleh kaum musyrikin. Nah, yang mengambil alih rumah beliau adalah Aqil ini, sepupunya beliau sendiri, ya, anak dari Abu Thalib, Aqil ibnu Abi Thalib. Nah, yang mana Nabi SAW ketika beliau pulang, ketika beliau mendatangi Mekah dikuasai pada tahun 8 Hijriah, ada seorang bertanya, ya Rasulullah, kenapa tidak Anda kembali ke rumah Anda? Karena ketika di Mekah dikuasai, beliau kembali ke Mekah untuk merebut Mekah dari tangan kaum musyrikin. Beliau bukan bermalam di rumah beliau. Saya nggak ingat beliau bermalam di mana, apakah di rumahnya Ummu Hani atau di rumah sahabat yang lain atau di rumah yang lain ketika itu.
Maka seorang bertanya, ya Rasulullah, kenapa tidak bermalam di rumah sendiri, di rumah Anda yang dulu di Mekah? Ya, kata Nabi SAW, ma taraka lana Aqil. Ya, Ibnu Aqil telah mengambil semua harta milik kami. Ya. Dan kelihatannya wallahu alam yang seperti itu kemudian karena beliau sudah tinggalkan dan lepaskan, dan orang yang berhijrah kalau berhijrah meninggalkan sesuatu itu tidak, ya, sudah menjadi aturan hijrah dalam Islam, tidak boleh lagi kembali ke tempat yang dia hijrah di situ. Ya, tidak boleh. Karena itulah kalau ada yang bertanya, kenapa ketika Mekah sudah dikuasai tahun 8 Hijriah, Nabi tidak tinggal kembali ke Mekah? Ya, padahal Mekah lebih utama dibandingkan Madinah, ya kan? Ya, ini juga termasuk masalah yang diperselisihkan di kalangan ulama. Yang mana yang lebih utama, Mekah atau Madinah? Tentu saja jumhur, mayoritas ulama memandang bahwa Mekah lebih utama dibandingkan Madinah. Di situ ada Baitullah, ya kan? Ada pelaksanaan haji. Bahkan Nabi dengan tegas mengatakan bahwa seandainya saya tidak diusir oleh penduduk kamu, wahai Mekah, saya tidak akan keluar darinya. Ya, seandainya aku tidak diusir darimu, aku tidak akan keluar darimu. Ini menunjukkan bahwa Mekah, ya, itu kota yang lebih afdal dan lebih dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Namun mengapa ketika Mekah sudah dikuasai kembali, beliau tidak kembali tinggal di Mekah dan tetap tinggal di Madinah? Nah, ini jawabannya karena orang yang sudah menghijrahi suatu tempat tidak boleh lagi dia kembali ke situ sebagai bentuk kesempurnaan hijrahnya. Sebagai bentuk kesempurnaan hijrahnya. Karena itulah Nabi Muhammad SAW setelah haji wada, Nabi SAW hanya memberikan kesempatan kepada sahabatnya 3 hari. Ya, yakni setelah haji wada, ya, selesai menunaikan semua manasik haji, Nabi SAW hanya memberikan kesempatan kepada para sahabat muhajirin untuk tinggal di Mekah 3 hari. Ya, pokoknya selesaikan semua urusan selama 3 hari. Kenapa? Karena tidak boleh tinggal di tempat itu lebih lama daripada 3 hari. Karena kamu sudah menghijrahi Mekah, kamu sudah tinggalkan Mekah, tidak boleh lagi tinggal lama-lama di Mekah. Sebagai bentuk kesempurnaan hijrah, ya, maka kamu tidak boleh tinggal lama-lama. Ya, maka Nabi SAW memberikan batasan kepada sahabatnya 3 hari. Nah, dan setelah Mekah direbut oleh kaum muslimin, Nabi SAW bersabda, la hijrata ba'dal fath. Mulai saat ini, setelah Mekah dikuasai, tidak boleh lagi ada orang hijrah dari Mekah ke Madinah, tidak boleh. Ya, perpindahan penduduk dari Mekah ke Madinah sudah tidak boleh. Kenapa tidak ada hijrah lagi? Karena Mekah sekarang sudah jadi negeri Islam. Tidak boleh seorang menghijrahi meninggalkan negeri Islam. Ya, dulu Mekah belum dikuasai, ya masih ada hijrah. Siapa yang mau hijrah ke Madinah silakan. Tapi sejak Mekah dipegang oleh kaum muslimin, maka tidak boleh lagi ada Tidak boleh lagi ada hijrah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyah. Alasan seorang boleh meninggalkan Mekah cuman kalau mau keluar berjihad atau karena untuk melakukan hal-hal yang baik, niat-niat yang baik, berdagang atau yang semacamnya. Ya. Dan diantara keistimewaan kota Mekah tentunya dibandingkan yang lain adanya tawaf. Ya, baik adanya tawaf secara khusus, baik tawaf qudum maupun tawaf wada. Di mana tawaf wada ini adalah ibadah yang tersendiri, disyariatkan bagi semua orang yang mau meninggalkan Mekah, baik dalam konteks selesai haji ataupun bukan. Orang yang tinggal di Mekah sehari-hari mau pergi misalnya liburan ke luar negeri, maka sebelum dia meninggalkan Mekah, dia disyariatkan untuk tawaf wada. Ya, tawaf wada ini disyariatkan bagi siapa saja yang mau meninggalkan Mekah dari penduduknya, baik dia sedang haji ataukah bukan. Kemudian anak Abu Thalib berikutnya wa Ja'far. Ja'far ini masuk Islam, Ja'far bin Abi Thalib. Nah, radhiyallahu taala. Kemudian Aliun, yakni Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah anak kecil pertama yang memeluk agama Islam. Anak kecil pertama yang memeluk agama Islam. Dikarenakan suatu ketika Mekah sedang dilanda krisis, ya, krisis ekonomi yang menyebabkan perekonomian ambruk ketika itu di Mekah. Abu Thalib ini pamannya Nabi SAW, Abu Thalib termasuk yang kena imbas. Dia punya banyak anak dan tidak punya uang untuk menafkahi anak-anaknya. Maka Nabi Muhammad SAW yang ketika itu adalah orang kaya bersama dengan Khadijah, ketika menikah dengan Khadijah radhiyallahu taala anha, Nabi Muhammad SAW ketika itu sebagai orang kaya, beliau berkata kepada pamannya Abu Thalib, biar Ali tinggal sama saya akan merawat dia, saya yang membiayai.
sejak saat itulah Ali bin Abi Thalib tinggal bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena itulah ya beliau orang yang dari semua keluarga beliau tentunya di antara orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib. Sejak kecil diasuh ataupun sejak kecil tinggal bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya putranya atau anak Abu Thalib yang lain adalah Ummu Hani. Ya, Ummu Hani bintu Abi Thalib. Ini 4 orang anaknya masuk Islam semuanya, yaitu Aqil, Ja'far, Ali dan Ummu Hani. Ini 4 orang semuanya masuk Islam. Wasmu Ummi Hani, adapun namanya Ummu Hani Fakhitah. Nah, Fakhitah. Waqila Hindun. Waqila Hindun. Ini perbedaan pendapat di kaum ulama mengenai namanya Ummu Hani. Ada yang mengatakan Fakhitah dan ada yang mengatakan Hindun. Wa Jumanah dzukirat fi auladihi. Dan juga di antara putranya atau anak-anaknya Abu Thalib yang disebutkan namanya Jumanah. Baik, ini anak-anaknya Abu Thalib. Dan Ummu Hani ini adalah sahabiah yang meriwayatkan sholat duha, ya, yang meriwayatkan sholat duha ketika Nabi SAW sholat duha 8 rakaat di Fathu Makkah. Nah, ini selesai berkenaan dengan paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Thalib. Selanjutnya paman beliau yang ke-10, wa Abu Lahab ibni Abdul Muttalib. Abu Lahab ibnu Abdul Muttalib. Wasmuhu Abdul Uzza. Ya, nama aslinya adalah Abdul Uzza. Diberikan kunyah Abu Lahab. Apa itu Lahab? Lahab apa? Bara api ya, yang menyala. Kenapa dinamakan Abu Lahab? Kenapa kunyahnya Abu Lahab? Kata beliau, "Kannahu abuhu bidzalika li husni wajhihi." Ya. Abu Thalib Abdul Muttalib yang memberikan kunyah kepada anaknya ini dengan kunyah Abu Lahab. Dikarenakan apa? Indahnya wajahnya. Karena wajahnya indah, terang gitu ya, maka dikatakan Abu Lahab. Dikasih kunyah Abu Lahab seperti terangnya bara api gitu. Ini Abu Lahab. Kemudian disebutkan wa min waladihi Utbah wa Mu'attib. Di antara putranya Abu Lahab adalah Utbah dan Mu'attib. Baik. Kita tahu bahwa kata beliau, di antara putranya adalah Utbah dan Mu'attib. Sabata ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Hunain wa durratu as-suhbah. Keduanya yakni Utbah dan Mu'attib ini dua-duanya masuk Islam. Tidak seperti ayahnya Abu Lahab. Dua-duanya masuk Islam, yang sepupunya Nabi Muhammad SAW. Keduanya ini sahabat ini yakni Utbah dan Mu'attib, dua-duanya tinggal bersama dengan Nabi SAW di perang Hunain. Ya, jadi maksudnya tetap, karena kita tahu sudah berlalu ya kisahnya perang Hunain, bagaimana kaum muslimin di akhir-akhir peperangan dipukul mundur oleh kaum musyrikin sehingga banyak korban dan ada sebagian yang melarikan diri dari kalangan orang-orang munafik. Nah, ataukah mungkin hal-hal yang lain dengan alasan-alasan lain yang dibenarkan oleh syariat. Nah, namun keduanya ini putranya Abu Lahab yakni Utbah dan Mu'attib termasuk yang tetap berdiri bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anaknya Abu Lahab yang lain namanya Durrah. Ini perempuan, putrinya Durrah. Tiga-tiganya adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utbah, Mu'attib dan Durrah. Tiga-tiganya sahabat. Nah, kepada Abu Lahab inilah diturunkan satu surah khusus ya untuk memastikan dia masuk neraka. Ya, dalam surah Al-Lahab disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengumpulkan semua ketika turun kepada beliau firman Allah Taala, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, peringatkanlah kerabatmu yang terdekat. Maka beliau memanggil semua, ya Abda Manaf, ya Bani Abdi Manaf, wahai keluarga besar Abdi Manaf, Bani Hashim, ya Abdul Muttalib, Bani Muttalib, dipanggil semua keluarga besarnya Bani Hashim. Ya, dipanggil semuanya. Kemudian setelah dikumpulkan semuanya, ya beliau mengingatkan kepada mereka, meminta mereka untuk mengucapkan apa? La ilaha illallah. Ya. Di mana beliau mengatakan, bagaimana menurut kalian? Atau beliau mengatakan, bagaimana menurut kalian?
seandainya aku memberitahukan atau mengabarkan kepada kalian bahwa di balik bukit ini ada pasukan yang siap menyerang kalian di waktu subuh. Akuntum musaddiquni, apakah kalian akan mempercayai saya? Kata mereka, "Nah, kami percaya, kami akan percaya dengan pengabaran kamu seandainya kamu mengabarkan ada pasukan di balik bukit. Ma jarrabnaka kadziba, kami belum pernah mendapati engkau berdusta sekalipun. Kami pasti akan percaya." Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, "Kalau begitu fa inni unzirtukum, kalau begitu aku memperingatkan kepada kalian baina yaday adzabin alim." Ya, bahwa di depan kalian akan ada siksaan yang sangat pedih kalau kalian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mendengarkan hal itu berkatalah Abu Lahab seraya dia mengebas-ngebaskan tangannya sebagai bentuk melecehkan. Kata beliau, kata dia, tabbal laka alihada jama'atana. Celaka kamu wahai Muhammad, ya, hanya untuk mendengarkan ocehan kamu ini kamu mengumpulkan kami. Saya kira ada kabar apa sudah mengumpul, cuma untuk dengar ini. Dan tabbal laka, celaka kau wahai Muhammad. Maka turunlah ayat ini, surah Al-Lahab 1 ayat 1 surah 2. Ketika dia berkata kepada Nabi Muhammad tabbal laka, maka Allah membalasnya, tabbat yada abi lahab. Celakalah apa? Abu Lahab. Disebutkan tangan dikarenakan apa? Tangan itu sebagai wakil dari perbuatan tubuh manusia. Celakalah Abu Lahab. Tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Bahwa semua harta dan usahanya, anak-anaknya, wa ma kasab, yakni keturunannya, tidak akan bisa menolongnya. Nah, sampai akhir surah. Nah, maka di sini kita lihat bagaimana betul-betul tingginya penjagaan Allah Ta'ala kepada nabinya. Ya, ini semakin menguatkan keimanan para sahabat akan kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Ketika ada yang macam-macam kepada beliau, turun ayat yang membela Nabi Muhammad SAW, menunjukkan Allah senantiasa mengawasi nabinya. Apa yang terjadi pada dirinya, ya, dari yang besar sampai yang kecil, selalu dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai bentuk perlindungan kepada beliau. Nah, maka ayat ini menjadi menjadi nas tegas bahwa di antara orang-orang yang dipastikan masuk neraka adalah Abu Lahab. Di antara orang-orang yang dipastikan masuk neraka adalah Abu Lahab. Dikarenakan dalam akidah, ya, dalam akidah ahli sunnah, tidak boleh kita memastikan ada orang yang masih hidup kemudian dikatakan dia masuk neraka. Ya, tidak boleh. Walaupun dia agamanya kafir, bukan agama Islam. Ya. Ada orang tidak beragama Islam, tapi dia masih hidup, maka tidak boleh seorang mengatakan dia itu penghuni neraka. Tidak boleh, ya kan? Tidak boleh. Dikarenakan ketika dia masih hidup, maka masih ada kesempatan dia mendapatkan hidayah oleh Allah Ta'ala, dan kamu mendahului takdir Allah Ta'ala kalau kamu mengatakan dia itu masuk neraka. Maka tidak boleh secara individu, tidak boleh seorang memastikan si fulan masuk neraka kecuali orang-orang yang telah datang penegasannya dari Allah dan Rasulnya bahwa dia masuk neraka. Di antaranya di sini adalah Abu Lahab. Kemudian selanjutnya, wa utaibatu qatalahul asad bizarqa min ardi Syam ala kufrihi bida'watin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian di antara putra yang lain, putranya Abu Lahab yang lain yaitu Utaibah. Jadi ada Utbah, ada Mu'attib, ada Durrah, dan ada Utaibah. Utaibah ini ya dibunuh oleh sahabat Al-Asad di daerah Zarqa di negeri Syam ketika dia kafir kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Utaibah ini. Nah, kemudian paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir adalah Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah dikenal juga dengan nama Hajal, wasmuhu Al-Mughirah. Nama aslinya adalah Al-Mughirah. Nah, kemudian Wabirar akhul Abbas li ummihi. Bukan yang ke-10 tadi, berapa sudah ya? Keempat, kelima, Hamzah yang keempat ya. 4, 5, 6, ke-6. Ke-7 Abu Lahab. Baik, ke-7 Abu Lahab. Ke-8 Abdul Ka'bah. 6. Ke-9 Hajal. Yang ke-10 Dirar.
dan yang ke-11 Ghaidaq wal Ghaidaq. Nah, ini Dirar adalah saudara seibu dari Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib. Sementara Al-Ghaidaq yang terakhir yang ke-11, wa inna ma summiyal Ghaidaqa li'annahu ajwadu Quraisyin wa aktsaruhum tu'ama. Ghaidaq ini kayak apa ya, aliran air yang banyak begitu. Ini adalah lakopnya. Dinamakan dia Ghaidaq karena dia adalah orang Quraisy yang paling pemurah dan yang paling banyak makanannya, yakni paling sering memberikan makan kepada orang lain. Tapi ini 11 orang paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sudah disebutkan dari 11 orang ini semuanya meninggal di atas kekafiran kecuali Al-Abbas dan Hamzah. Hanya 2 orang yang masuk Islam. Selanjutnya kata beliau rahimahullahu taala, wa ammatuhu sittun. Wa ammatuhu sallallahu alaihi wasallam sittun. Bibinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni saudara dari Abdullah, saudari dari Abdullah, ya, itu ada 6. Kata beliau yang pertama, Sofiyah bintu Abdul Muttalib, aslamat wa hajarat. Wa hiya ummu Zubair bin Al-Awwam, tuwfiyat bil Madinah fi khilafati Umar bin Al-Khattab, wa hiya ukhtu Hamzah li ummi. Bibi beliau yang pertama adalah Sofiyah bintu Abdul Muttalib. Beliau masuk Islam di fase Mekah dan ikut berhijrah ke Madinah. Sofiyah bintu Abdul Muttalib. Beliau adalah ibu dari Az-Zubair ibn Al-Awwam. Ya, ibu dari siapa? Az-Zubair ibn Al-Awwam. 6. Berarti siapa? Az-Zubair ibn Al-Awwam ini termasuk sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Sepupu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuwfiyat bil Madinah. Sofiyah radhiyallahu taala anha meninggal di Madinah pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab. Dan beliau ini Sofiyah saudara seibu dengan Hamzah. Ibnu Abdul Muttalib. Nah, dari 6 bibi Nabi Muhammad SAW hanya Sofiyah yang masuk Islam. Yang dipastikan keislamannya hanya 1 orang, yaitu Sofiyah bintu Abdul Muttalib. Bibi beliau yang kedua, wa Atikah bintu Abdul Muttalib. Atikah bintu Abdul Muttalib. Ini yang disebutkan tadi, Atikah bintu Abdul Muttalib. Nah, ini saudara seibu dengan siapa? Abu Thalib dan Abdullah, pamannya ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atikah ini diperselisihkan apakah dia masuk Islam atau tidak. Qila innaha aslamat. Qila, ada yang mengatakan ini isyarat bahwa pendapat ini lemah. Kalau dikatakan qila, ya. Ada yang mengatakan dia masuk Islam, yakni yang benarnya tidak masuk Islam. Jadi ada sebagian ulama yang mengatakan Atikah masuk Islam, namun yang benarnya tidak masuk Islam. Satu-satunya bibi Nabi Muhammad SAW yang masuk Islam hanyalah Sofiyah bintu Abdul Muttalib. Dikatakan wahya sahibatur ru'ya fi Badar. Dia adalah orang yang bermimpi di perang Badar, tentang perang Badar. Bermimpi tentang perang Badar. Apa maksudnya? Jadi sebelum terjadinya perang Badar, Atikah ini sempat bermimpi bahwa kaum musyrikin Quraisy itu akan mengalami pukulan besar di perang Badar. Dia pun menceritakan mimpinya, tapi tidak ada yang percaya. Ya, dan terbukti mimpinya, kaum musyrikin mengalami kekalahan besar di perang Badar. Ini maksudnya di sini. Ya, jadi beliau ini Atikah bintu Abdul Muttalib adalah orang yang bermimpi bahwa kaum Quraisy akan dikalahkan di perang Badar. Di perang Badar. Wa kanat 'inda Abi Umayyah ibn al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Suaminya Atikah ini menikah dengan Abu Umayyah ibn al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Waladat lahu Abdullah. Kemudian Atikah ini punya seorang anak namanya Abdullah. Ya, Abdullah ibn Abi Umayyah. Walahu suhbah, aslama walahu suhbah. Abdullah bin Abi Umayyah ini masuk Islam dan menjadi seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak dia yang lain wa Zuhair wa Qaribah al-Kubra. Nah, ini 3 orang anak dari Atikah, dari suaminya Abu Umayyah. Yang pertama adalah Abdullah, yang kedua Zuhair, dan yang ketiga Qaribah al-Kubra. Ya, 1 orang perempuan namanya Qaribah.
Dua orang laki-laki, yakni Abdullah dan Zuhair. Namun hanya Abdullah yang masuk Islam. Kemudian bibi Nabi yang ketiga adalah wa Arwa bintu Abdul Muthalib. Arwa bintu Abdul Muthalib. Kanat inda Umair bin Wahab ibni Abdiddar ibn Qusay. Dia menikah dengan Umair ibn Wahab ibn Abdiddar ibn Qusay. Ini suaminya, Umair ibn Wahab. Fawaladat lahu Tulaib ibn Umair. Kemudian lahirlah anak yang bernama Tulaib. Tulaib ini bentuk tasghir dari Talib. Ya. Wa kana minal muhajirin al-awwalin. Dan Tulaib ini, Tulaib ibn Umair radhiyallahu anhu, termasuk sahabat yang berhijrah awal-awal ke Madinah. Wa syahida Badran, dia menghadiri perang Badar. Wa qutila bi Ajnadin syahida, dan dia terbunuh di perang Ajnadin sebagai syahid. Laisa lahu aqib, dia tidak memiliki seorang anak. yakni Tulaib ibnu Umair ini meninggal dalam keadaan tidak memiliki seorang anak. Kemudian bibi beliau yang keempat adalah wa Umaymatu bintu Abdul Muthalib. Umaymah bintu Abdul Muthalib. Kana inda Jahsh ibn Ri'ab. Dia bersuamikan Jahsh ibn Ri'ab. Waladat lahu Abdullahil Maqtula bi Uhudin syahida. Kemudian lahirlah anaknya yang bernama Abdullah bin Jahsh, sahabat yang masyhur, Abdullah bin Jahsh yang terbunuh di perang Uhud sebagai syahid radhiyallahu ta'ala an, Abdullah bin Jahsh. Wa Aba Ahmad al-A'ma syair wasmuhu Abd. Anaknya yang lain bernama Abu Ahmad al-A'ma, seorang penyair yang namanya adalah Abd. Kemudian di antara anaknya Jahsh adalah Zainab bintu Jahsh yang menjadi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan disebutkan nanti. Kemudian Habibata wa Hamnah. Habibah bintu Jahsh dan Hamnah bintu Jahsh kulluhum lahu suhbah. Semuanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini siapa? Abdullah, kemudian Abd, kemudian Zainab, Habibah, Hamnah, semuanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian satu lagi yakni Ubaidullah bin Jahsh. Ubaidullah bin Jahsh ini termasuk orang yang masuk Islam di fase Mekah, aslama. Kemudian ketika dia hijrah ke Habasyah, dia murtad memeluk agama Nasrani. Tsumma tanassara wa mata bil Habasyati kafiran, dan dia mati di Habasyah dalam keadaan kafir. Nah, ini keluarga Jahsh yang terkenal ini, punya banyak anak. Ya. Jahsh ibnu Ri'ab ya, dengan istrinya Umaymah bintu Abdul Muthalib. Di antara hal yang disebutkan mengenai keluarga Jahsh ini adalah di sini putrinya 3 orang, Zainab istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada Habibah dan Hamnah. Ini 3 orang putra anak perempuannya Jahsh. Ini tiga-tiganya terkena istihadhah. Ya, terkena apa? Istihadhah. Ini hadis-hadis tentang istihadhah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat ini. Imma dari Habibah atau dari Hamnah atau dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, Zainab bintu Jahsh radhiyallahu taala anha. Baik, saya kira cukup sampai sini. Wallahu taala alam bisawab. Nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Baik, di sini ada pengumuman apa dulu undangan. Baik, jadi setelah salat Isya ada makan malam dulu ya. Tolong jangan pulang dulu terus dulu. Nah, sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.